Pernah nggak sih Anda lihat kapal super besar di Cakrawala, terus bertanya-tanya, apa ya isinya? Hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu keajaiban rekayasa terbesar di lautan, tanker minyak modern. Yuk kita lihat apa yang bikin kapal ini luar biasa banget. Coba bayangin angka ini, 2 juta barel. Satu kapal tanker super besar atau yang biasa disebut ULCC bisa bawa segitu banyak minyak mentah dalam sekali jalan. Itu cukup loh untuk menyuplai energi satu negara kecil selama berhari-hari. Skalanya bener-bener gila. Simpelnya gini, tanker minyak itu ibaratnya urat nadi buat logistik energi global. Tugas utamanya yaitu mindahin minyak dalam jumlah masif dari satu titik ke titik lain di seluruh penjuru dunia. Tanpa kapal-kapal ini, bisa dibilang ekonomi modern kita bakal macet total. Nah, secara umum ada 2 jenis utama. Tanker minyak mentah, ini dia raksasa yang bakal kita bahas, sama tanker produk yang ukurannya lebih kecil. Untuk bahasan kali ini, kita fokus ke para titan lautan ya, tanker yang angkut minyak mentah langsung dari sumurnya. Oke, kita mulai tur kita dari bagian paling atas kapal, dek. Mungkin dari jauh kelihatannya cuma kayak lapangan datar yang luas banget. Tapi jangan salah, setiap jengkalnya itu penuh sama peralatan vital yang bikin si raksasa ini bisa beroperasi. Kalau kita lihat dari dekat, di dek itu ada jaringan pipa yang super rumit. Ada derek-derek besar buat angkat barang berat, bahkan ada landasan helikopter. Terus di bagian belakang ada semacam gedungnya. Itu tempat akomodasi kru buat tinggal dan kerja. Dan yang pasti, ada sekoci darurat yang selalu siaga. Coba perhatiin deh pipa-pipa tinggi yang menjulang itu. Namanya mass risers. Itu bukan cerobong asap biasa loh. Anggap aja itu paru-parunya kapal. Fungsinya buat ngelepasin uap dan tekanan gas berbahaya yang muncul dari tangki kargo di bawah. Fitur keamanan yang kelihatannya simpel, tapi krusial banget. Oke, bagian atas udah kita lihat. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam. Di bawah dek yang luas tadi, ada dunia lain yang tersembunyi dan super kompleks di dalam lambung kapal. Ini beneran kayak kotak tangki yang ngapung di atas air. Jadi di dalamnya itu bukan cuma satu wadah kosong raksasa ya, salah besar. Lambungnya itu dibagi-bagi jadi puluhan kompartemen khusus. Ada tangki buat minyaknya, ada tangki buat air balas sebagai penyeimbang, tangki bahan bakar buat mesin kapal, bahkan ada tangki sendiri buat air bersih dan limbah. Nah, salah satu solusi rekayasa yang paling jenius tapi super simple di dalam kapal itu namanya cover dam. Ini sebenarnya cuma ruang kosong yang sengaja ditaruh di antara tangki-tangki yang isinya cairan beda. Misalnya antara tangki minyak dan air. Jadi kalau satu tangki bocor, ruang kosong ini jadi bumper biar cairannya nggak nyampur. Sederhana, tapi efektif banget. Oke, kita udah lihat apa aja isi kapal tanker. Tapi pertanyaan yang lebih penting kan, kenapa desainnya harus dibuat kayak gitu? Nah, desain kapal ini adalah jawaban dari serangkaian tantangan rekayasa yang serius banget, semuanya demi operasi yang aman di tengah lautan. Masalah pertama, dan ini yang paling fundamental, stabilitas. Coba deh pikirin, gimana caranya Anda jaga kapal sepanjang ratusan meter ini tetap tegak di tengah badai. Bayangin 2 juta barel cairan di dalamnya goyang-goyang. Gimana cara ngendaliin kekuatan sebesar itu? Problemnya itu dikenal dengan istilah efek permukaan bebas. Jadi, waktu cairan di dalam wadah besar gerak ke kanan dan ke kiri, kayak pas kena ombak, itu menciptakan momentum yang dahsyat. Kalau semua minyak itu ada di dalam satu tangki raksasa, gaya dorongnya itu cukup kuat buat bikin seluruh kapal terguling. Dan solusinya cerdas banget. Daripada pakai satu tangki super besar, muatan minyaknya dipecah ke banyak tangki-tangki yang lebih kecil. Secara efektif, ini memecah satu gaya dorong raksasa tadi jadi banyak gaya kecil yang jauh lebih gampang dikendalikan. Hasilnya, kapal bisa tetap tegak dan stabil, bahkan di lautan yang paling ganas sekalipun. Oke, masalah stabilitas beres. Tantangan besar selanjutnya, gimana caranya mencegah tumpahan minyak dahsyat kalau amit-amit kapalnya nabrak sesuatu atau kandas? Zaman dulu, tanker itu cuma punya satu lapis baja atau lambung tunggal. Kalau lapisan itu robek, ya udah, minyaknya langsung tumpah ke laut. Beda banget sama sekarang, di mana semua tanker besar wajib punya lambung ganda. Jadi ada lambung luar dan lambung dalam, dengan jarak di antaranya. Ini upgrade keselamatan yang luar biasa. Ruang di antara dua lambung ini juga punya fungsi pintar yang kedua. Waktu kapal lagi kosong, kan jadi enteng banget dan gak stabil.
Nah, untuk ngatasinnya, ruang ini diisi pakai air laut yang disebut air balas. Beban tambahan ini bikin posisi kapal jadi lebih rendah di air, dan akhirnya ngasih stabilitas yang sangat penting buat berlayar dengan aman. Kita udah lihat desain dan fitur keamanannya. Sekarang waktunya buat acara utama. Proses super cermat buat muat dan bongkar kargo berharga ini. Aturan emas nomor satu pas lagi muat barang adalah keseimbangan. Anda nggak bisa seenaknya mompa semua minyak ke satu sisi aja. Bebannya harus disebar secara merata di sepanjang dan selebar kapal. Ini buat mencegah tekanan berlebih di struktur kapal atau yang lebih parah, bikin kapal miring dan nggak stabil. Jadi gimana sih prosesnya? Pertama, minyak masuk lewat titik sambungan pusat yang namanya manifold. Dari situ, pompa-pompa raksasa dorong minyak itu lewat jaringan pipa yang kelihatannya rumit banget. Nah, sistemnya ini dirancang buat ngisi tangki-tangki di bagian depan, tengah, dan belakang secara simultan, biar kapal tetap seimbang selama proses pengisian. Tentunya, kapal segede ini nggak selalu bisa merapat ke dermaga kan? Jadi, ada beberapa cara buat mereka ngisi atau bongkar muatan. Bisa lewat lengan pemuatan di pelabuhan, bisa nyambung ke pelampung di lepas pantai yang terhubung sama pipa bawah laut, atau bahkan bisa transfer minyak langsung ke tanker lain yang lebih kecil di tengah laut. Jadi ya, kapal-kapal ini adalah arteri tak terlihat bagi ekonomi global kita yang mengantarkan energi yang kita butuhkan setiap hari. Tapi, ini jadi bikin kita mikir ya, dengan muatan yang begitu korosif dan berbahaya, gimana cara mereka membersihkan dan merawat bagian dalam tangki-tangki raksasa itu? Nah, itu adalah tantangan rekayasa lain yang ceritanya beda lagi.